like and subscribe ya. Jadi pada pelajaran oksidasi juga elektrokimia ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang reduktor dan oksidator. Jadi dalam reaksi reduksi dan oksidasi itu dikenal adanya zat pengoksidasi dan pereduksi. Jadi yang pertama itu adalah reduktor. Reduktor itu adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi atau zat pereduksi, dan juga merupakan zat yang mengalami oksidasi sehingga bilangan oksidasinya itu naik. Nah, yang kedua itu ada oksidator. Nah, oksidator itu adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi atau disebut juga zat pengoksidasi, di mana zat ini juga mengalami reduksi sehingga bilangan oksidasinya mengalami penurunan. Ya, kita review materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasi adalah muatan listrik yang seakan-akan dimiliki oleh atom unsur dalam molekul senyawa atau dalam ion yang dibentuknya. Jadi kita bisa lihat contoh bilangan oksidasi di bawah ini. Jadi ada beberapa aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Nah, salah satu aturannya menyebutkan bahwa bilangan oksidasi dari unsur golongan 1A adalah plus 1. Nah, unsur Na termasuk ke dalam golongan 1A, sehingga unsur Na memiliki bilox plus 1. Jadi ini contoh soal yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, perhatikan reaksi redoks berikut. 2Hi ditambah H2SO4 menghasilkan I2SO2 ditambah 2H2O. Nah, yang ditanyakan itu unsur apakah yang direduksi dan unsur apakah yang dioksidasi. Yang ketiga itu zat apakah yang bersifat oksidator, dan yang keempat adalah zat apakah yang bersifat reduktor. Jadi kita kerjakan. Jadi kita perhatikan soal yang tadi, kita tulis ulang. Nah, di sini kan kita mau cari unsur-unsur yang termasuk ke unsur yang bisa direduksi dan dioksidasi, terus zat apakah yang sifatnya oksidator dan zat apakah yang bersifatnya sebagai reduktor. Nah, di sini kita lihat unsur selain H dan O. Di sini ada I dan ada S. Jadi kita perhatikan yang ini dan ini. Nah, kita tentukan dulu bilangan oksidasi sebelum dan setelah reaksi dari unsur I dan unsur S yang akan kita cari. Nah, di sini kan 2Hi. Nah, di sini unsur I dia masuk ke dalam golongan 7A, di mana bilangan oksidasinya itu sama dengan minus 1. Dan senyawa ini tidak bermuatan, jadi nilai dari I sebelum reaksi di sini bilangan oksidasinya adalah min 1 untuk I. Nah, setelah reaksi kita bisa lihat dia menjadi I2 atau menjadi unsur bebas, di mana unsur bebas memiliki bilangan oksidasi 0. Jadi bisa dilihat min 1 menjadi 0, itu dia mengalami kenaikan karena min 1 menjadi 0. Nah, karena dia mengalami kenaikan, berarti ini mengalami proses oksidasi. Nah, selanjutnya kita perhatikan unsur S. Nah, di sini H2SO4, kita tentukan dulu berapa bilangan oksidasinya. Jadi karena S itu dia tidak punya aturan khusus, jadi kita tentukan H2SO4 sama dengan 0 untuk bilangan oksidasinya. Jadi kita uraikan ya. 2 dikali bilox H ditambah bilox S ditambah 4 kali bilox O sama dengan
0. Nah, 2 dikali bilox H. Nah, bilox H ini dia sudah punya aturan tersendiri, sehingga nilai dari bilox H itu adalah positif 1. Jadi, kita turunkan 2 dikali positif 1. Tambah bilox S yang kita cari. Nah, O juga punya aturan khusus untuk penentuan bilangan oksidasi. Nilai bilox O itu adalah min 2, jadi 4 dikali min 2 sama dengan 0. Nah, 2 dikali 1 dapatnya 2, 4 dikali min 2 dapatnya min 8. Jadi, bilox S tambah 2 ditambah min 8 sama dengan 0. Jadi bilox S sama dengan, ini pindah luas menjadi positif 8, ini pindah luas jadi min 2, jadi positif 6. Jadi bilox S sama dengan positif 6. Jadi kita tuliskan di sini plus 6 untuk bilangan oksidasi unsur S dalam H2SO4. Nah, yang di sebelah dia ada SO2. Jadi kita cakar juga untuk menentukan biloxnya. Bilox S tambah 2 kali bilox O sama dengan 0 karena tidak bermuatan juga. Nah, bilox S ditambahkan bilangan sesuai aturan bilangan oksidasi dari O itu adalah min 2. Jadi 2 dikali min 2 sama dengan 0. 2 dikali min 2 itu adalah min 4. Bilox S tambah. Nah, jadi ini pindah luas menjadi positif 4. Jadi nilai dari bilox S pada SO2 itu adalah positif 4. Jadi kita tuliskan positif 4. Jadi karena plus 6 menjadi plus 4 atau positif 6 menjadi positif 4, berarti dia itu mengalami pengurangan atau mengalami reduksi. Jadi dari tadi cara pengerjaannya kita sudah dapat berapa bilangan oksidasi sebelum dan setelah reaksinya. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang 4 ini. Unsur apakah yang direduksi? Jadi yang direduksi berarti yang mengalami pengurangan bilangan oksidasi. Nah, yang mengalami pengurangan di situ adalah unsur S dalam H2SO4, di mana dia berkurang dari plus 6 menjadi plus 4. Jadi jawabannya di sini adalah unsur S dalam H2SO4. H2SO4. Terus yang kedua, unsur apakah yang dioksidasi? Jadi kebalikannya, yang mengalami penambahan. Jadi yang mengalami penambahan itu adalah unsur I setelah reaksi, karena dia dari min 1 menjadi 0. Berarti jawabannya adalah unsur I dalam I2. Terus yang C, zat apakah yang bersifat oksidator? Jadi zat yang dapat menjadi oksidasi.
Nah, yang di sini yang pertanyaan C, zat apakah yang bersifat oksidator? Yang dimaksud yang bersifat oksidator berarti yang menyebabkan terjadinya oksidasi. Nah, bisa dilihat di sini H2SO4 yang bisa menyebabkan terjadinya oksidasi. Itu H2SO4. Terus yang D, kebalikannya, zat apakah yang bersifat reduktor atau zat yang menyebabkan terjadinya reduksi atau pengurangan, yaitu HI.